Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar. Mari kita bersama terus menangkap saudara Taufik Hidayat si biadab ini, dan pada seluruh warga, mari kita sama-sama mencarinya. Walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu doksis yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rinto hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama dua hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya saya juga tadi betulin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumah. Pak, ada arahan untuk anggota kepolisian agar bisa segera. Kalau sudah kali komunikasi dengan jajaran Polda, saya yakin tidak akan lama lagi tertangkap. Saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi pelakunya bisa ditangkap. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iden Doni Purnamawan, Humas dari Yayasan Pendidikan Perguruan Poskap Sapu Jagat Pusat, mewakili perguruan menyampaikan turut berduka dan prihatin atas peristiwa penyekapan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Semoga korban diberikan kekuatan, perlindungan, serta segera mendapatkan pemulihan lahir dan batin. Kami mendukung penuh langkah pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan memburu pelaku secepatnya agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan kekerasan dan kejahatan yang merampas rasa aman masyarakat, terutama perempuan. Semoga keadilan segera ditegakkan, pelaku segera tertangkap, dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Mari bersama menjaga kepedulian, kewaspadaan, serta mendukung proses hukum demi terciptanya lingkungan yang aman bagi semua. Sekian dari kami, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, maju terus Polri, tangkap pelakunya, hukum seadil-adilnya. Apa tugasnya? Karena Babin Kamtibmas tugasnya kan gitu kan, keluyuran, ngobrol, memantau. Nah ini berarti saya nggak tahu Babin Kamtibmasnya siapa ini. Susno, kalau catatan untuk Babin Kamtibmas supaya kemudian kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ya ini catatan untuk Babin Kamtibmas ya, meriksa apa namanya, kan Babin Kamtibmas kan harus mengenali ya, dalam radius sekian, radius binaannya siapa di situ. Termasuk ini rumah kos. Oh jangan, oh rumah kos ini milik Pak siapa. Kemudian dia sekaligus sambil ngopi atau sambil istirahat mampir ke situ. Ngobrol sama yang jaga, ada berapa pintu, siapa saja yang di situ. Itu dia harus tahu sampai sedetail itu ya Pak Susno. Apa tugasnya? Karena Babin Kamtibmas tugasnya kan gitu kan, keluyuran, ngobrol, memantau. Nah ini berarti saya nggak tahu Babin Kamtibmasnya siapa ini. Ini harus dipantau. Nah dipantau dan beri pengarahan. Oh ada sekian pintu Pak, kata satpam misalnya, atau kata yang jaga di situ. Tapi orangnya tidak bisa keluar, tidak keluar, dan dia mencurigakan, selalu dikunci, diminta surat nikah nggak diberikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itulah tugas Babin. Dua-duanya. Selain bukan permanen non dia. Paling sama ini dada teh jadinya mulutnya bibir atasnya nggak ada gigi semuanya operasi. Iya nanti bedah plastik. Kalau yang SMS bilang teteh baik-baik aja itu dari teteh kira-kira atau dari pelaku? Menurut teteh yang bilang mah selama teteh di sana itu sama dia itu teteh nggak dikasih HP. Jadi yang selama ini ngabarin baik-baik saja ke teteh, ke saya, ke keluarga itu cuma pelaku. Pernah datang ke sini, cina ada yang bilang ngaku-ngaku suaminya sampai marah-marah ngajak berantem, cina macam itu. Nah disitulah teteh sempat langsung dikenalin dari IG dari orang hilang. Dan saya mah minta semuanya orang warga Indonesia minta doanya semoga kakak saya diberikan kesehatan lagi, kekuatan menghadapi cobaan ini, semoga diberikan kelancaran operasinya nanti gitu, semoga sehat kembali lah intinya mah gitu. Semoga si pelaku juga cepat tertangkap, takutnya ada korban selanjutnya. Cukup cuman kakak saya aja ya. Ini saya sudah bertemu. Pemirsa, seorang perempuan ditemukan terluka parah dalam sebuah kontrakan di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban sudah 3 tahun menghilang dan diduga selama itu juga dia disekap serta dianiaya oleh pacarnya. Hingga kini polisi masih memburu pelaku, seorang pria berinisial TH.
Rumah indekos di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ini menjadi lokasi penemuan seorang wanita yang terluka parah hingga kritis. Kamar tersebut disewa seorang pria berinisial TH. Kepada pemilik indekos, TH mengaku tinggal bersama istrinya. Namun diduga pelaku TH justru menyekap dan menyiksa perempuan tersebut. Saat ditemukan, korban berinisial YTT dalam kondisi lemah dengan luka-luka parah di kepala dan wajah. Menurut keluarga, sudah 3 tahun korban YTT menghilang. Keluarga pun kaget ketika mendapat informasi keberadaan korban. Pihak rumah sakit mengabari bahwa korban YTT sedang dirawat dalam kondisi luka-luka di hampir sekujur tubuhnya. Pertamanya itu ada yang nelfon, nomor nggak dikenal gitu, ke bawah atas nama kecelakaan biasa sedikit, ini motornya sama HP-nya ada di sini. Nah itu teh ngabarin ke bapak, bapak langsung berangkat ke sana, ini ke awal ketemu teteh gitu. Kondisi saya gimana waktu ketemu ke sana teteh udah kritis aja, muka udah pada hancur gitu, udah nggak kenal kakak sendiri gitu. Saat ini korban YTT masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Petugas kepolisian masih terus memburu pelaku yang berinisial TH. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap untuk dipidana seberat-beratnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar TV One mengabarkan. Polisi hingga kini masih memburu pelaku berinisial TH yang melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap perempuan YTR di sebuah rumah kos Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan setelah diduga disekap selama bertahun-tahun. Berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Bahwa ada suatu kejahatan yang sangat memprihatinkan kita semuanya, di mana korban ini yang kita dapat informasi sebagai kekasih dari seorang laki-laki ini telah disekap ya kurang lebih 3 tahun di lokasi yang Aceh, suatu tempat ya. Kemudian kondisinya sangat mengenaskan ya, tentang empati dan simpati kita, dan saksi satu-satunya yang mengetahui dari para pelakunya adalah yang bersangkutan. Sehingga kita saat ini lakukan proses untuk pemulihan dulu ya dari sakit-sakitnya, dan sangat mengenaskan sekali sehingga salah satu mata ini sudah sama sekali tidak bisa digunakan, dan satunya juga informasi dari kedokteran juga kemungkinan kecil juga bisa digunakan. Dan kemudian kami kepolisian sangat antusias sekali untuk mengungkap kasus ini. Kita masih melakukan proses penyelidikan ya, dan kita masih mencari informasi keberadaan bersangkutan. Ini persoalannya, dari rekan sekalian mohon bersabar, doakan kami dari kepolisian untuk bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku ini. Dan saat ini beberapa titik yang bersangkutan ini selalu lepas daripada tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan, agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum harus ditegakkan dengan tegas demi keadilan bagi korban dan rasa aman masyarakat. Kenapa bisa beda jauh gitu ya? Dia ngedit foto tuh. Ya Allah, muka aslinya kayak apa ya? Kayak apa? udah ndak bisa dideskripsikan lagi dah. Cocok lah ya tampang sama kelakuannya itu. Pik, kusarankan kau pakai pelembab bibir, ada di etalase aku, Pik. Ya Allah. Kasus di Bandung, wanita leungit selama 3 tahun, ternyata ku kabogohna disekap, panonna tepikeun ka leungit, bibirna tepikeun ka leungit. Ya Allah, sumpah aing anu ngadenge beritana oge teu kuat komo keluargana. Please polisi, lamun lalaki eta katewa sarwakeun, panonna leungitkeun, bibirna leungitkeun selama 3 tahun, meh ngarasakeun kasangsaran eta awewe kumaha. Sumpah serem pisan ya berita nu di Bandung. Ya Allah, urang ngebayangkeun penderitaan eta awewe bisa bertahan gitu, maksudnya selama 3 tahun bisa bertahan dengan keadaan seperti itu. Kumaha eta menahan rasa sakitna. Teu kabayang ya Allah. Pokoknya mah tewa adili seadil-adilnya. Ini biada banget ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.